Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu terutama yang ada di Masjid Al-Ikhlas dan di ruang Zoom meeting, jamaah di Majelis Formula Hati, dan jamaah sekalian yang berkesempatan untuk menyaksikan di acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin. Lanjut dengan surat Al-Anfal ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang bawa Al-Qur'an boleh dibuka. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. In tastaftihu, ini secara makna pengertian menyebut in tastaftihu ay in tastangsiru wa tastangkidullaha wa tastahkimu, jika kau minta kemenangan atau minta keputusan, faqad ja'akumul fath, maka telah datang kepadamu kemenangan atau keputusan. Wa in tantahu, jika engkau berhenti, bahwa khairul lakum, maka itu baik untukmu. Wa in ta'udu na'ud, kalau kamu balik, kami balik, kata Allah. Walan tughni 'ankum fi'atukum syai'a, dan tidak akan berguna kelompokmu itu sedikit pun. Walau kathurat, meskipun banyak. Wa annallaha ma'al mu'minin, semuanya Allah bersama orang-orang mukmin. Ayat ini akan bisa dipahami kalau dikasih background cerita. Ini butuhnya tafsir itu. Backgroundnya ayat ini turun, itu Abu Jahal pada waktu berangkat ke Badar. Nah, ini menarik, ini kisah turunnya ayat ini atau backgroundnya ayat ini. Waktu Abu Jahal berangkat ke Badar, dan kita tahu backgroundnya ya, kan berangkat. Jadi memang Abu Jahal ketika mendapatkan permintaan pertolongan dari Abu Sufyan untuk menolong kafilah itu, Abu Jahal menyiapkannya lebih daripada sekedar urusan kafilah. Memang mau menyelesaikan urusan dengan Muhammad. Jadi memang agak beda. Kalau Abu Sufyan backgroundnya menyelesaikan aja urusan kafilah itu. Abu Jahal momen ini sekaligus dipakai untuk menyelesaikan urusannya dengan Muhammad. Beda beda setting gitu istilahnya. Cuman momennya sama. Makanya Abu Jahal kan minta seluruh subkabilah di Quraisy, seluruh kabilah yang ada di naungan Quraisy itu mengutus Fursan dan pimpinannya sekaligus. Jadi bukan hanya orang anak muda yang pandai perang, tapi pimpinannya harus turun semua. Nah, ternyata beliau itu berdoa waktu saat sebelum Badar itu. Salah satu doanya ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri, Abdullah bin Tha'labah ibn Saghir ibn Sa'bar, anna Abu Jahal qala, bahwa Abu Jahal itu berdoa yauma Badr, pada waktu hari Badar. Dia juga doa juga ini. Allahumma ayyuna kana aqta'u lirrahim wa atana bima la ya'rifuhu fa akhinhul ghuda. Ya Allah, kenal ya, Abu Jahal itu kenal ya Allah lah ya. Karena Quraisy itu kenal ajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi itu bedanya. Kenapa risalah turun di situ? Kenapa enggak yang lain, Romawi, Persia, Cina? Karena justru waktu itu zaman fatrah, zaman enggak ada Nabi setelah Nabi Isa itu. Yang paling ngerti tauhid malah Quraisy sebenarnya.
karena masih sisa-sisa ajaran Ismail itu masih ada. Sisa-sisa. Semuanya udah syirik-syiriknya. Tapi ini masih kenal Allah. Ia minta, Allahumma, ya Allah, siapa di antara kami ini, ya dia sama Muhammad, yang paling memutus rahim, dan yang paling mendatangkan apa yang tidak kita tahu. Maka berikan keputusan besok. Memang minta keputusan. Nah, di sebuah riwayat, bahkan Quraisy itu membawa kain Ka'bah. Kan dia punya pegangan perkara suci namanya Ka'bah. Ini riwayat dari Ibnu Ishaq ya, dari Zuhri juga, dari Abdullah ibn Tha'labah. Qala Abu Jahal khinal taqal qawm Allahumma aqta'una rahim wa atana bima lam na'rif fahin huda fakana al-mustaftih. Ini eh, mirip dengan riwayat yang di atas. Riwayat berikutnya bahwa orang-orang kanal musyrikun, ini riwayat dari Ibnu Abbas dan seterusnya. As-Suddi mengatakan orang-orang musyrik ketika keluar dari Mekah menuju Badar itu minta tolong kepada Allah, ia membawa kain Ka'bah, sitar Ka'bah. Dan ia minta pertolongan kepada Allah. Doanya, Allahumma ansur a'lal jundain wa akramal fi'atain wa khairul qabilatain. Ya Allah, tolonglah kelompok yang paling mulia, pasukan yang paling tinggi, dan kelompok yang paling mulia, dan golongan yang paling baik. Nah, doanya gitu doanya. Jadi minta diputus mana yang paling baik. Nah, lihat background ini menarik tentang pemahaman terhadap dakwah. Jadi memang sejak awal Quraisy itu masih meragukan atas apa yang Rasul bawa. Kenapa? Karena Quraisy merasa yang ia jalankan itu udah benar. Karena ini pegangannya atas apa yang ia terima dari kakek neneknya dan dari Nabi. Tapi dia nggak menyangka udah ada penyimpangan jauh. Makanya Abu Jahal kekeh yang benar dia. Dan Muhammad yang datang perkara baru. Atau Nabi malam na'rif. Dia membawa yang tidak kami kenal. Nah ini makanya beberapa kali di beberapa ayat. Itu kan minta tanda, minta bukti. Karena masih meragukan apa yang Rasul bawa. Bahkan nantang. Kalau memang Muhammad benar, adablah kami. Di beberapa ayat. Jadi memang ini situasinya bukan tentang bodoh gitu. Emang Quraisy masih belum yakin dengan ajaran Rasulullah. Butuh banyak hal. Bahkan nanti kalau antum buka sirah, itu ada dialog-dialog kecil. Mulai agak ragu itu setelah sekian tahun. Saking kokohnya dan kekehnya Rasulullah mengajarkan ini, ada orang Quraisy mengatakan, kenapa kita coba nggak ikut Muhammad aja? Toh kalau Muhammad benar, kita akan menang dan kemudian bangsa kita akan maju. Tapi kalau Muhammad salah, kan kita nggak ikut-ikut juga, wong Muhammad juga di Madinah. Gitu. Jadi mulai bergeser-geser gitu. Nah, ini pelajaran menjadi penting. Jadi makanya Badar itu disebut dengan Yaumul Furqan. Di sini letaknya. Karena Quraisy itu minta keputusan kepada Allah. Makanya ayat in tastaftihu faqad ja'. Ini kalau minta keputusan, ini keputusannya ini. Keputusannya yang benar Muhammad. Gitu. Nah, ini pelajaran luar biasa. Makanya in tastaftihu faqad ja'. Kau minta keputusan, minta pertolongan, ini pertolongannya. Yang ditolong siapa? Muhammad.
Karena kau minta, ya Allah siapa yang paling memutus rahim? Siapa yang membawa hal yang paling tidak dikenal? Jawabannya, ya engkau yang paling memutus rahim. Bukan Rasulullah. Doanya yang tadi, tolonglah kepada kelompok yang paling mulia, yang paling tinggi, dan yang paling baik. Ya udah, kau minta yang paling mulia ditolong, yaitu Rasulullah SAW. Dan masih ingat kemarin saya ceritain, sampai menjelang Fathu Makkah, itu Abu Sufyan kan belum bisa terima kenabian Rasulullah kan. Amma hadza fa fi qalbi syai. Untuk mengakui kau Rasulullah, itu di hatiku masih ada sesuatu. Belum terima juga, digencat aja baru terima. Nah, maka lanjutannya wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau berhenti ngeyel gitu itu secara tafsir ya, berhenti ngufur dan menentang Rasulullah itu lebih baik. Kemudian, tapi wa in ta'u jika kau kembali, na'ud. Nah, itu kan dia kembali lagi nanti di perang. Terus diperang lagi kembali. Ya Allah akan balik lagi. Maksudnya Allah akan kembali memenangkan Rasulullah. Makanya perang Uhud itu bukan disebut Rasul kalah itu. Jadi perang Uhud itu 2-0, 2-1. Itu kan ada 3 ronde. Jumat pagi Rasul menang, Jumat sore Rasul kalah, Sabtu pagi Rasul menang. Jadi 2-1. Karena kan baru 1-1, kosong. Rasul ngejar sampai ke Badar kan. Ditungguin 3 hari di Badar. Dan Quraisy nggak berani balik. Nah terus, wa in ta'udu na'ud, walan tughniya ankum fi'atukum syai'u wala kathir. Ditegaskan kan. Dan kelompokmu meskipun besar, gak ada gunanya. Wa anna Allah ma'al mu'minin. Sungguhnya Allah bersama orang mukmin. Bukan bersama. Nah, di Badar itulah memang kebenaran menjadi nyata. Karena sebelum Badar itu, Quraisy masih terus. Nah, maka pasca Badar, perangnya bukan perang mencari kebenaran, menetapkan kebenaran, perang membalas kekalahan. Makanya Abu Sufyan pada waktu menang di perang Uhud di ronde kedua, dia bilang, ini adalah balasan atas kekalahan kami di Badar. Nah, gitu. Jadi memang itu nuntut balik. Nah, ternyata di Uhud nggak nggak bisa balas total, datangkanlah perang Khandaq itu, total itu. Namanya pasukan koalisi kalau bahasa kita sekarang. Ya pelajaran dari ayat ini. Jadi konteks ayat ini insya Allah bisa dipahami ya. Itu memang Quraisy sendiri juga minta tolong kepada Allah SWT. Pelajaran yang menarik, yang pertama, dalam dakwah itu memang tidak semua orang itu bisa cepat menerima. Bahkan tidak sedikit, katakan bahasanya temadu ya. Itu justru yang merasa dia benar. Jadi bukan sekedar orang salah, ngaku salah, didakwai. Enggak, ada orang salah, ngaku benar. Dan ngerak, dan nuduh yang benar itu salah. Keren ya? Dan itu fakta. Itu Quraisy dan itu sejarah dakwah. Jadi bagi Quraisy Rasul itu belum benar gitu loh. Dianggap memutus rahim. Antum masih ingat nggak awal-awal masih di awal dakwah lah, mungkin tahun ke-6 kan, sekitar itulah. Setelah Rasul sudah nggak bisa dihentikan dengan berbagai macam tekanan itu kan, datang utusan Quraisy ke Rasulullah dengan bahasa yang sangat indah. Ya Muhammad, engkau adalah orang yang paling baik di antara kami, orang yang paling mulia di antara kami. Gitu. Setelah engkau mengajarkan apa yang kamu ajarkan, kau saksikan orang-orang putus dari keluarganya, suami bercerai dari istrinya. Gitu. Apakah kau tidak kasihan pada kaummu bercerai-berai seperti itu? Kira-kira bahasanya disimpulkan. Jika engkau mau, aku akan
sepakati engkau menjadi pemimpin di antara kami. Tapi atau jika kau mau berhenti, aku akan kumpulkan harta dan engkau orang yang paling kaya di antara kami. Dan jika kau mau berhenti atau engkau akan saya cariin wanita paling cantik dan kau nikahi padanya. Itu kan Rasul mengatakan Utbah bin Abi Mu'id, intahaita ya Ibn Abi Mu'id, kau berhenti sudah, sudah. Kayaknya turun Amin Tanzil gitu. Sampai 14 ayat bergetar di. Jadi masalah bersatunya Rahim itu menjadi agenda utama Quraisy. Kalau di dalam bahasanya itu persatuan bangsa. Nah, bahasa orang sekarang ini. Nah, memecah belah bangsa. Gitu. Jadi kalimat-kalimat gitu itu udah udah sejak awal. Gitu. Iya, tapi memang situasi di Quraisy namanya menyambung rahim itu bagian dari karakter akhlak yang sangat populer dan Rasul sangat kuat akhlaknya gitu. Makanya ketika tuduhan Abu Jahal dianggap memutus rahim, faktanya kan akhirnya terbelah. Ini dianggap memutus rahim gitu. Tapi antara memutus rahim dengan kebenaran kan harus tunduk rahim di atas kebenaran kan, bukan berarti bersatu dalam kebatilan. Makanya Khadijah ketika menenangkan Rasulullah pada waktu turun dari gua Hira, itu bahasanya kan bab ini. Bahasanya tentang akhlak mulia yang sangat dimuliakan oleh Quraisy. Ya Muhammad, engkau laki-laki yang sangat mulia. Engkau menolong orang lemah. Engkau memuliakan tamu. Engkau menyambung rahim. Allah tidak mungkin menghinakanmu dan tidak mungkin meninggalkanmu. Kok, kok tahu Allah? Kan udah tahu sebelum itu. Itu Quraisy itu. Makanya beberapa orang di Quraisy itu salah satu penyebab mereka cepat masuk Islam karena mereka masih menjaga Hanafiyah namanya. Menjaga nilai-nilai baik yang diluruskan dari atasannya tanpa ikut yang menceng-menceng itu. Salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar itu nggak minum. Jadi dia tahu dia nggak minum. Jadi kalau bahasa kita kan kalau tahu backgroundnya Quraisy, ini masyarakat katakan masyarakat Jawa belum datang agama. Tapi kan ada warisan tradisi baik sama orang tua apa gitu jangan minum itu jelek. Tapi kan minum. Ini nggak ngerti dasar agamanya nggak ngerti. Tapi itu masa orang gitu geleng-geleng gitu nggak baik. Gitu. Terus kalau jangan sembarang sama wanita orang. Kan ada nilai-nilai yang diwarisi sama adat istiadat yang baik. Ada yang akhirnya menyimpang, ada yang pokok tapi nggak ngerti dasarnya, pokoknya baik aja. Nah salah satunya ada Abu Bakar. Makanya begitu datang Islam, langsung cocok. Itu salah satu kecepatan masyarakat untuk terima Islam itu karena memang dia punya karakter yang cocok sama agama. Itu sebabnya. Makanya akhirnya, oh ini ajaran bagus, cocok sama karakternya kan. Masuk. Gitu. Nah, jadi ini pelajaran yang menarik. Jadi tidak semua menerima dakwah itu cepat menerima, bukan karena engkau kurang kuat dalilnya atau apa. Tapi itu proses yang memang akan dilewati masing-masing. Nah kalau tipe yang begini inilah yang nanti pakai lama kan. Makanya lama Islamnya kan. Butuh 21 tahun. Kan waktu Makkah itu 8. Itu pun sudah ada keputusan Badar. Masih aja. Kan itu sudah keputusan Badar kan. Masih belum merasa salah. Kan. Masih ngeyel lagi terus. Baru sudah minta tolong. Diambil, dikasih keputusan. Gitu. Nah di konteks ini satu fakta yang harus dikenali dalam dakwah. Jadi bahwa masyarakat itu waktu menolak dakwah bisa jadi salah satu sebabnya karena dia tidak merasa salah. Iya benar. Nah di konteks inilah justru harus mendatangkan kebenaran. Bukan malah ngajak konflik. Makanya ayat-ayat awal Quran itu selalu memberikan dalil, memberikan bukti, memberikan analisis untuk membuka pikiran tentang fakta-fakta di alam semesta, apa yang diajarkan Rasulullah itu buktinya mana? Maka banyak sekali pakai pembuktian-pembuktian itu. Tentu nanti setelahnya kan hidayah dari Allah Ta'ala.
Ini poin pertama. Disinilah lanjutan dari poin pertama. Itu poin kedua. Diperlukan dalam dakwah itu memang ketangguhan dalil. Bahasa lain, ketangguhan data, bukti, turunannya analisis, kemudian logika. Itu semua nabi atau sebagian besar nabi mengalami kasus itu. Gimana Ibrahim harus berdialog, Musa harus ngomong sama Firaun. Itu semua pasti menggunakan banyak data, logika, semuanya. Bang. Itulah kenapa para dai tidak boleh agak-agak pikirannya biasa, nggak boleh. Kan yang dihadapi bisa kepala-kepala batu begini. Di samping ngadepin kepala batu, mentalnya juga mental batu. Jadi kita harus jauh lebih lebih sabar, lebih wise, lebih lapang, lebih apa. Nggak boleh sakitan hati, nggak boleh marahan. Jadi memang harus lapang selapang-lapangnya. Ya biarin aja namanya juga orang. Kalau enggak, ya emang dakwah nggak bisa masuk. Dalam arti gimana meyakinkan orang. Jadi ini nih kekuatan data analisis termasuk di dalamnya tentang kebijaksanaan yang ada di Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Karena memang tipologinya kalau Kak Kures kayak gini, ini kan kepala batu dan macam. Memang harus diakui Kures itu kan mewakili pimpinan Jazirah Arab. Nah, secara sosiologis orang kayak gini memang kepala batu. Di mana-mana bukan hanya di ini. Memang gampang dulu para raja masuk Islam. Enggak lah. Awang Prabu Siliwangi aja nggak mau kok. Padahal anaknya diizinkan kan. Sama dengan Abu Talib kan enggak. Jadi bagi orang di level kayak begini ini, kehormatan, nama baik, itu kayak Tuhannya. Abu Talib aja ketika menolak Islam, alasannya apa? Apa kata orang Quraisy? Abu Talib meninggalkan agamanya Abu Talib. Pimpinan sudah punya pegangan, terus ditinggalkan. Apa kata orang? Enggak punya prinsip apa? Nah, macam itulah bahasa kita sekarang. Itu makanya kenapa salah satu sebab orang lemah mudah menerima Islam? Karena ia memang sangat tertolong oleh agama dan dia nggak punya barrier-barrier kayak gitu. Kehormatan dia udah nggak perlu. Bahkan di Islam lebih dihormati. Apalagi harta nggak perlu, nggak ada yang pertahankan. Di Islam malah lebih banyak mendapatkan. Jadi banyak hal baik yang diterima oleh orang lemah dari ajaran ini. Sehingga mereka cepat secara background sosiologisnya kayak gitu. Nah, yang kepala-kepala batu, cuman kepala batu ini kalau udah masuk Islam, dampaknya juga besarnya tak terkira ya plus minus. Yang gampang dampaknya kecil, yang gede ya rumit dampaknya besar. Makanya begitu Fathu Makkah yang wet semua Jazirah Arabia, ya sama lah, Mekahnya udah tunduk. Nah, jadi poin kedua ini menjadi PR kita semua dan eh, apa tidak usah jauh-jauh kita maju ke non muslim di depan kita namanya anak-anak hari ini butuh butuh dialog tentang agama yang keren, nggak usah jauh-jauh lah, serius, tolong aja anakmu dialog, nanti kita akan tahu betapa kita perlu support ilmu. Anak-anak sekarang nggak gampang, kemudian ayo kayak zaman ini iya mak gitu, nggak ada, debat mulu hari ini. Dan nggak sedikit saya dilapori sama orang tua itu, yang dia udah kewalahan dengan anaknya. Ini data yang cukup, meskipun ini belum fenomena, tapi sebuah kasus. Anak-anak generasi Z umur 20 ada yang agnostik di Depok loh. Luar biasa. Bahkan ada keluarga, bapak ibunya, ya sangat taat beragama, aktivis dakwah. Anaknya udah nggak tertarik sama agama, bahkan sudah menyatakan aku ateis. Please. Karena waktu mencari nggak ada jawaban. Dan anak sekarang lebay begitu. Nggak dapat jawaban itu. Yang salah pertanyaannya bukan kepalanya. Pernah ada anak yang sekarang agnostik itu. Itu hanya bertanya tentang begini doang. Pertanyaan dirinya dialog, terus dia mencari, nggak dapat. Di mana letak keadilan Tuhan atau Allah yang menghukum orang yang lahir di negara kafir?
kemudian jadi kafir. Sementara yang lain dari negara Islam jadi Muslim, terus dikasih surga. Letak keadilannya di mana? Dia cari jawaban nggak ketemu. Agnostik. Nggak tahu sampai sekarang nasibnya kayak apa. Ini anak-anak umur 20-an. Dan itu nggak usah jauh-jauh di Depok. Jadi nggak usah jauh-jauh kita kuatin dialog ini. Anakmu jadi objek pertama. Makanya perlu dikuasai. Ada yang agak sedikit turun di bawahnya tentang pilihan-pilihan beragama. Kayak eh, tata cara sholat, yang bisa aja dia terus mencari dan mencari. Terus konsep-konsep agama, nggak sampai ke arah tauhid ya. Dan itu juga nggak sedikit ayah tua yang kayaknya angkat tangan, nggak ngerti setelah kau lah. Dan anak ini pencariannya tinggi. Jadi bisa gonta-ganti dia gaya beragamanya. Yang awalnya gini, terus bergeser gini. Namanya waktu masa pencarian. Nah itu kalau ayahnya nggak ngebimbing, guru agamanya di sekolah kan nggak mungkin ngebimbing. Uang cuman 2 jam per minggu. Ya kan? Rohis. Yang ikut rohis seminggu sekali bertemunya. Apa dialog sedetail kayak gitu akan ditangani sama kakak rohis. Nggak kelasnya juga. Dan seterusnya. Ini benar-benar nyata di depan mata. Banyak. Gitu. Meskipun ada fenomena menarik, si anak-anak generasi Z itu memang kan toleran ya. Anak Z itu toleran. Saking tolerannya, itu juga sekarang ada fenomena mungkin, saya nyebutnya udah fenomena. Anak-anak non-muslim itu juga ingin bukber, ingin pakai kain kaftan, gitu juga. Gua mau ikut bukber, lah lo kan non-muslim. Iya, tapi gua seru aja bukber. Terus lo nanti adzan nggak? Nunggu adzan nggak? Gitu waktu makan. Oh ya lucu-lucuan gitu. Jadi bagi anak generasi itu makan sang lihat apa agama tidak sesakral generasi sebelumnya. Gitu. Karena anak generasi Z yang non-muslim juga bukberan, terus terus pokoknya hal-hal yang FOMO aja sebenarnya FOMO aja sih. Ini perasaan gue ikut bukber boleh nggak lo? Lah kan lo nggak puasa. Bisa lo bukber sama lo gitu. Luar biasa. Jadi ini fenomena menarik di generasi Z, anak-anak kita itu. Dan tolong ditekuni. Karena yang korban udah mulai muncul satu-satu. Aku sih dengar dari kabar anak-anak aja. Gitu. Kemarin saya ada, karena ada, meskipun dia masih, tapi masih menghormati. Misalnya kayak halal haram, dia masih menghormati gitu. Jadi intinya anak-anak ini toleran sebenarnya. Jadi kami ulangi lagi, butuh dukungan yang sangat kuat untuk meyakinkan agama ini. Dan mohon jangan diabaikan anak-anak. Karena nanti kalau udah mencari nggak ketemu, terus nanti gurunya AI-nya agak kurang cerdas, kan tergantung AI-nya kan. Kalau kamu ke langganannya 75 pasti agak bodoh lah kira-kira ini. Tapi kalau langganannya agak berapa ratus ribu, pinter biasanya. Gitu. Ternyata otak AI itu tergantung bayarannya. Kalau kalau dibayar mahal, pinter dia. Begitu dibayar murah, mungkin kata dia, ah lo murah. Males gue jawab, mungkin kali ya, aku bayangin AI-nya itu mungkin gitu kali. Kenapa kalau yang mahal jawabannya detail, terus bagus, tuh datanya kemana-mana. Yuk. Kalau yang murah 75 per bulan itu, males aja nih orang kayaknya jawabnya sekenanya gitu. Yang ketiga pelajarannya dari ayat ini, bahwa di Perang Badar ini, salah satu pembuktian kebenaran itu adalah menang kalah. Pasti ya. Ada saatnya, kan kebenaran itu kan bisa pakai data, pakai dialog-dialog. Gitu. Tapi pada akhirnya ketika dialog buntu, semua buntu, kebenarannya menang kalah. Makanya selalu harus diyakini, kebenaran itu harus disertai dengan kemenangan. Kalau kebenaran itu kalah, pasti dianggap salah. Ulang lagi ya. Kalau kebenaran itu kalah, pasti dianggap salah. Pasti ngomong, mana buktinya kalau lo bener? Lah, ngep, gitu, gitu. Kimbel kan sosial kan? Makanya pernah ada experience spiritual dari seorang mualaf Prancis, ingat saya. Dia kena cancer atau kena penyakit apa.
Kemudian kan ditawari sama sama mantan pendetanya atau apa, yang memang dikenal tabib ngobatin-ngobatin gitu. Kan dia sudah berubah, nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh. Justru dia, ya kalau lo ini sih gitu. Makanya akhirnya nggak, nah coba kalau lo kembali, pasti akan sembuh. Nah di malam itu dia berdoa, ya Allah, bukan karena aku menolak takdirmu akan penyakit ini. Tapi jika penyakit ini tidak kau sembuhkan setelah aku masuk Islam, pasti aku akan disebut, agamamu disebut salah oleh pimpinan agamaku dulu. Karena berarti nggak ada buktinya. Mohon sembuhkan saya. Allah sembuhkan seketika pagi. Jadi memang di lapangan dakwah itu butuh gitu. Makanya ada mukjizat. Nabi Musa penyelesaiannya gimana? Ya lo tenggelam. Ya itu buktinya lo kalau memang ngaco. Makanya Ikrimah itu menarik. Pada waktu Ikrimah ke pojok di perang Hunain, kan sampai ke laut. Bayangin aja. Ya bayangin, laut itu di mana posisi laut? Di Jeddah kan. Ini kan perang di Mekah, di Hunain. Kan kejar sampai ke Jeddah. Berarti berapa lamanya dia lari itu? Mekah Jeddah zaman dulu loh. Laut kan di situ kan. Dia bilang, ya Allah, jika memang, bukan gini, hai Tuhanku, jika kau memang benar, maka kau pasti nolong saya. Tapi jika kau tidak menolong saya, berarti kau ini batil. Karena ke pojok sudah, pasukan musuh sudah ada. Dan benar nggak ada pertolongan. Masuk Islam dia. Bukti bahwa Tuhannya nggak benar, nggak bisa nolong dia. Itu Ikrimah, itu logika. Jadi logika mereka juga menggunakan itu. Nah, di sini lagi-lagi pada akhirnya memutus terakhir itu kebersamaan itu adalah kemenangan. Pada akhirnya pemutus terakhir kebenaran dan kebatilan itu adalah kemenangan. Itulah Badar. Makanya disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Yang batil mana? Buktinya apa? Ya menang ini. Makanya istang tang intas taftihu faqad ja. Kamu kan minta keputusan. Nah ini keputusannya. Lu nyungsep. Abu Jahal nyungsep semua. 70 pimpinan Quraisy habis. Ya itu buktinya. Nah disinilah jamaah sekalian. Turunan dari poin ketiga, poin keempat. Seorang pelaku dakwah dekat sama Allah. Karena nih kalau enggak kalah gitu. Itu yang dulu dilakukan oleh Wali Songo. Gitu. Yuk bayangin sekarang. Sekarang mad'umu jinnya gede-gede. Ini ngomong jin lagi nih berarti. Bang. Ini bab ini memang agak astagfirullah. Ya, urusan jin ini ada yang ekstrim di lapangan. Saya sudah menemukan. Ekstrim pertama bersekutu sama jin. Naudzubillah. Ekstrim kedua menolak semua bakasan jin. Dianggap itu khurafat macam-macam dan mengabaikan kasus itu. Dianggap itu paling bersih tauhidnya. Mengakui adanya jin itu tidak sama dengan mengimani, dua hal berbeda. Memahami adanya dia dan tingkah polanya itu penting. Karena hari-hari kok digituin. Jadi ada orang ini khurafat nih bahasan jin. Loh, kalau kamu meyakini ya berarti poin pertama, itu yang bersekutu itu. Itu yang khurafat takhayul itu. Tapi kalau kau paham tingkah polanya, itu yang harus dipahami. Makanya Muqayyim nulis buku tentang masalah itu. Berikutnya nomor 3, yang memahami tingkah polanya dan bersikap benar terhadap dia. Itu yang harus dipahami. Meskipun tidak semua orang harus paham tingkah polanya, nggak tertarik, nggak tertarik. Kayak aku nggak tertarik ilmu teknik ya kayak gitu aja. Aku nggak tertarik urusan sama jin ya silakan aja. Kan nggak harus juga kita harus tahu. Tapi tahu di konteks ini baik gitu. Kenapa ya? Karena hari-hari kan kita ketemu sama dia yang setan jin gitu. Dan ada jin juga yang suka bikin sehingga kita nggak takut karena kita paham kelakuannya dan seterusnya. Syekh Subakir
yang datang pertama setelah angkatan pertama Wali Songo. Itu kan yang menghadapi. Yang dihadapin raja-raja atau pendekar-pendekar yang sumber input katakan kedikjayaannya itu kan dari sekutu sama itu kan. Zaman itu kan tidak ada teknologi canggih, nggak ada. Orang untuk kuat ya bersekutu, pakai sihir doa atau apapun jenis proses nggak ngerti gitu. Proses bersekutunya kayak apa? Pakai jin, pakai doa, pakai hung halihung, pokoknya gitulah. Nah kalau engkau orang yang lemah, sapulah. Gitu. Tentu urusan kayak gini ya iman. Terus kedekatan kepada Allah. Nanti Allah akan jalankan. Bahkan bisa jadi Allah turunkan bantuannya malaikat misalnya. Tapi kalau kita ngadepin dia udah ketakutan duluan, lah, dia bisa terbang. Lu udah ketakutan duluan, ya disikat sama dia lah. Nah, ini perlu punya punya apa itu pemahaman tentang itu. Makanya yang para ulama yang akhirnya tidak memiliki masalah pengetahuan yang cukup tentang itu ya akhirnya minta Syekh Subakiri suruh datang. Itu kan memang, wih, yang dihadapi ternyata ini ya dukun-dukun, tukang muaca. Wah kayak gini ternyata tanah Jawa ini. Nah ulama yang paham urusan ini Syekh Subakiri langsung dihadapin setanah Jawa. Kira-kira gitu. Dan cerita tentang Wali Songo yang diapa-apakan kan nggak sedikit. Nah misalnya, naudzubillah semoga tidak terjadi. Orang nyantet kau, terus kau nggak ngerti caranya. Terus gimana? Kata si, ternyata si katanya bener. Mana? Payah. Kan digituin kan. Musa kira-kira ya, kalau Musa kan Nabi pasti ceritanya pakai mukjizat kan. Terus misalnya waktu itu kalah gitu sama si tukang sihir itu. Cemen nggak kira-kira? Begitu Musa datang dengan wahyu Allah dan menyelesaikan tanpa ada jejak sihir. Wih, ini berarti kekuatan dari mana ini? Kan ada gini, kalau di dalam pertarungan sosial, orang ganteng jatuhnya sama yang lebih ganteng, bukan yang lebih kaya. Kalau dia orang yang sangat apresiasi ganteng, maka harus datang yang lebih ganteng. Baru jatuh mentalnya. Kalau dia selalu mengagungkan kekayaan, jatuhnya sama yang lebih kaya. Kalau dia dikjaya, jatuhnya yang lebih dikjaya. Itulah mukjizat para nabi yang harus dipahami. Ada, tergantung situasi masyarakatnya. Masyarakatnya Nabi Musa waktu itu ketabiban. Allah kasih mukjizat menyembuhkan orang sakit, mungkin kayak gitu. Musa ketemunya Firaun, dikjaya sekali. Apa raja loh. Mana ada raja waktu itu nggak dikjaya? Kalau nggak dikjaya pasti nggak jadi raja lah. Wong perang setiap hari kan pernah eh, politiknya politik perang kan saat itu, bukan politik pilihan. Jadi nggak ada money politik, adanya perang aja. Ingin kuasa serbu aja, gitu aja simpel itu. Ngadepin Firaun, ya harus kayak Musa yang sekali nempeleng langsung mati. Bayangin tangannya udah segede-gede apa? Sekali nempeleng. Jadi tukang tinju sekarang lu belajar dari Nabi Musa kali ya. Sekali nempeleng langsung mati. Nempeleng langsung mati. Coba itu tangannya seberat apa itu kira-kira? Gitu. Akhirnya menghadapi Firaun. Allah kasih mujizat. Ya kelar, saset. Kelar sudah. Nabi Ibrahim dan semua termasuk Rasulullah SAW. Nah, Rasul dikasih mujizat lengkap sekali. Ada ininya, ada ininya, ada ini, ada Quran, ada yang. Dan mujizat yang paling utama justru Quran tentang menata pikiran itu. Ternyata bukan yang dikjaya itu, tapi Rasul dikasih itu semua. Jadi kami ulangi lagi, dukungan dari poin keempat ketika harus siapa menang siapa kalah, ya mukmin harus menang. Nah, makanya salah satu PR kaum muslimin adalah support kemenangan. Harus menyiapkan diri untuk punya bekal kemenangan. Wa itulahum mastata'tum minku. Kembali ke materi sebelumnya, harus memenuhi dua hukum Allah, yakni hukmullahi syar'i, hukum syariat Allah, dan hukmullahil kauni, hukum kauninya
Allah yang namanya sunnatullah. Itu proses saja itu diterus. Gitu. Nah, kalau konteks sekarang kan tidak fisik, nggak ada adu kedik jaya. Kecuali mungkin di beberapa tempat, itu di beberapa tempat ya, di daerah yang sangat, misalnya kayak di Kalimantan yang di ujung itu ketemu yang tukang sihir-sihir itu masih ada. Atau yang agak terusnya kalau misalnya kalau di tanah Jawa yang sekitar-sekitar gunung itu biasanya masih kayak gitu-gitu. Sekitar Gunung Kawi, sekitar Gunung Selamet, sekitar Gunung Rinjani, itu gunung-gunung. Kenapa gunung-gunung itu selalu ada kayak gitu-gitu? Bahkan sekitar Gunung Muria masih ada itu petapa-petapa gitu yang begitu-begitu itu. Sekitar Gunung Bromo biasanya masih kayak gitu. Atau pinggiran laut biasanya juga biasanya ada yang kayak gitu-gitu. Itu yang suka klenik-klenik gitu ya berarti harus ustadznya harus menguasai yang kayak gitu-gitu supaya nanti tidak jadi korban. Naudzubillahi. Jadi perlu penguatan semua halnya supaya kebenaran ini menang. Ya kalau di konteks sekarang ya berarti perlu uang, perlu apa, gitu. Saya suka nyebut kalau ada mukjizat, kalau ada karomah terbaik hari ini ya karena duit, bukan karena kedikjayaan. Karena dikjaya itu kalah sama duit ternyata. Dukun-dukun itu ternyata kalah sama yang ngasih yang bayar. Itu ternyata gitu. Di dukunnya ternyata bisa disuap ternyata. Misalnya ada dukun dikjaya, ternyata itu dibayar mau loh kan. Kalau dia mau dibayar kenapa nggak dia dikjaya nyari duit aja sendiri kan? Tapi ternyata enggak, aku belum dibayar gitu. Kemarin yang teriak-teriak itu loh. Aku belum dibayar, jinnya belum bisa aku tarik balik gitu. Yang nomor 5 pelajaran dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala selalu berikan pilihan pada hambanya dari dua jalan. Ini kan sudah kafir sak kafirnya. Tapi dia kasih bilang, wa in tantahu fa khairul lakum. Itu namanya wahadaina najdain. Tapi ternyata konsep ini juga berlaku pada orang mukmin wahadaina najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Kau pilih mana? Orang kafir kalau kamu minta ini ya dikasih ini. Kalau berhenti ya gini. Sama kasusnya kita. Orang mukmin juga sama. Kalau kamu taat ya ketemunya ini. Kalau nggak taat ya ketemunya inilah yang disebut Allah berikan keluasan bagi manusia untuk memilih keputusannya. Itulah akhirnya lahir pahala atau dosa. Faman syaa falyu'min wa man syaa ya yang mau beriman beriman, yang mau kafir itu keputusanmu, tentu semuanya di bawah keputusan Allah, tapi itu keputusanmu maka kau akan menerima hasilnya. Disinilah eh, pengambilan keputusan di dalam hidup menjadi penting gitu. Kita memutuskan jalan mana. Nah, khusus benar salah di syariat ini perlu kita kenali lebih jauh supaya keputusan syariat kita itu semoga benar. Kan ini kan terkadang kita masih confused ya. Ini bagusnya gini, bagusnya gini, bagusnya gini. Nah, semakin dalam ilmunya, semoga tidak confused. Pada ujungnya kita akan mengambil keputusan, makanya perlu paham mana yang pokok, mana yang tidak pokok, mana yang furu, mana yang tidak furu, mana yang nas, mana istihad. Itu semua harus ada proses keputusannya, milihnya. Jangan digabung jadi satu. Jangan yang pokok kau anggap tidak pokok. Yang tidak pokok kau anggap pokok. Itu juga menjadi perkara. Jadi Allah Taala kepada orang kafir masih kasih pilihan wa in tantahu fahuwa lakum masya Allah. Pelajaran nomor 6. Nah, kalau sudah berhadapan dengan keputusan Allah, siapapun kau jumlahnya berapapun nggak akan pernah ada manfaat. Jadi jumlah itu nggak ada manfaatnya kalau sudah berhadapan dengan keputusan. Makanya wa in ta'udu naut walantung yang kumyatum syai'a walau kathurat. Kalau engkau balik ya kak balik. Kau akan dikalahkan kali dan nggak ada gunanya. Allah udah putuskan. Makanya disinilah mukmin selalu harus dapat pertolongan dari Allah. Nah, penegasan terakhir menarik. Wa annallaha ma'al mu'minin. Sudah kita bahas kemarin main. Dan sungguh Allah bersama orang. Kan orang Abu Jahal minta keputusan. Allah bersama orang mukmin, bukan bersama kalian yang kafir meskipun merasa benar itu. Nah, disinilah lagi-lagi dalam perjuangan harus pada level dapat ma'iyatullah. Yang sudah kita bahas. Rasul
ditolong itu karena sudah pada posisi wa annallaha ma'al mu'minin. Jadi ma'iyah al-khassah. Yang benar bersama Allah, taat pada Allah dan Allah akhirnya menolong kita. Wa annallaha ma'al. Insyaallah kalau kita mukminin haqqal iman berarti akan mendapatkan ma'iyah dari Allah Subhanahu wa taala yang ulaika humul mu'minuna haqqa itu loh. Mu'minuna haqqa. Minah haqqa ini menjadi salah satu menjadi sebab dapat ma'iyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan ini jawabannya di ujung ayat ini. Kenapa? In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Itu ternyata wa annallaha ma'al. Allah bersama orang. Jadi kita memang harus dapat pertolongan. Ya udah terus saja perbaiki sampai nanti Allah berikan. Kalau Allah sudah menolong kita, nggak ada satupun yang bisa menghentikan. Dilah dakwah. Jadi sekarang dinamika dakwah gimana? Dijalani, diperbaiki, yang salah diperbaiki, terus minta taubat, istighfar terus ya sampai wa annallaha ma'al mu'minin. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, saya undang Bapak Ibu yang ada di masjid. Apabila ada pertanyaan, siap. Nah, jamaah di Zoom biasanya sudah ada. Iya, kita kasih kesempatan yang di Masjid Al-Ikhlas. Di Zoom ada juga, sementara ada satu. Menarik pembicaraan masalah perang nih Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Pak Ustaz, dalam Al-Quran di banyak surat disebutkan bahwa jangan sekali-kalilah kamu berteman dengan orang non-muslim lah kalau nggak salah. Orang kafir, ya toh? Mereka sebetulnya nggak senang berteman dengan kita sampai kita menjadi seperti mereka. Ya toh? Tapi kenyataannya kenapa negara-negara Arab itu berkawan sama Amerika yang nyata-nyata orang kafir dan mereka menyediakan pangkalan-pangkalan militernya. Ketika negara Islam menyerang pangkalan militer Amerika tersebut, orang-orang Muslim pada marah, malahan akan menyerang balik gitu. Sementara orang Amerika pun begitu diserang, mereka menarik pasukannya dan membiarkan negara Arab ini berantem satu sama lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka itu sudah dibutakan, ditulikan oleh Allah? Padahal di sana pun banyak ulama-ulama Muslim lah. Apakah ulama-ulama itu tidak sekalipun memperingatkan pemerintahan mereka itu? Oh, iya. Itu pertanyaannya, Pak Ustaz. Allah. Ya, terima kasih. Jawabnya harus tanya sama MBS dulu ya. Iya, iya. Jadi apa maksud Allah dengan kejadian seperti itu? Terima kasih. Jadi memang makanya kita salah satu karunia kita tidak ada di pusaran kepentingan itu, kita mikirnya bisa jernih. Kita itu kan tidak di pusaran kepentingan kan, ya udah jadi masyarakat biasa, kemudian di masjid kelar sudah. Betul kan? Jadi Anda bebas dari tarikan kepentingan, murni itu. Nah, begitu nanti kau ada di pusaran kepentingan, itu nggak bisa mikir tuh, serius. Kalau mau, bawa coba aja kalau mau. Nah, itu karunia. Itu poin pertama dulu, kita bersyukur. Bukan, ya Allah jadi rakyat itu pusing ya. Enggak. Salah satu karunianya, kita itu bebas dari intervensi kepentingan yang membuat kita tidak bisa bersikap clear. Jadi ketika Allah tidak berikan kita pusaran kepentingan, bersyukurlah. Karena khawatir kalau kamu ada itu kayaknya kamu juga lebih jahat daripada yang sana gitu. Kayak Nur Khalid Sebajid zaman dulu. Jangan-jangan kalau kuasa lebih korup daripada yang sekarang. Bisa jadi. Gitu ya. Nah, jadi memang kalau ditanya kenapa negara Arab? Aku juga pusing, Pak. Wallah ini satu juga fitnah tengah kaum muslimin pasca penjajahan yang begini. Itu kan saya suka ngomong sama. Kemarin saya pas saya ketemu teman-teman, saya nanya, salah satu membuat kita rumit sekarang itu terjadi anomali yang akut, gini.
yang gini, yang membela Palestina itu yang Syiah. Dan Syiahnya kan Itsna Asyariyah masalahnya, Syiahnya. Nggak tahu kalau ada perubahan serius di dalamnya. Terus Hamas sendiri Sunnah. Yang negara Sunnah nggak bantu Hamas, malah kerjasama sama Israel. Di mana Hamasnya ditindas sama Israel. Dan yang mestinya bantu kerjasama sama Amerika. Yang mestinya tidak harus bantu, dia justru yang bantu. Dia malah yang perang, yang mengancam Amerika dan Israel. Pada saat yang sama, mereka-mereka yang mestinya tidak memfasilitasi kedudukan, punya pangkalan di mana-mana, bikin rumit. Kalau diserang, jadi nyerang negara Arab, kalau nggak diserang, mereka dipakai oleh kafir untuk nyerang. Kan pebeliat kan. Terus gimana? Yombo. Gitu. Gitu. Serius gitu. Itu luar biasa rumitnya. Ada Pak, Masya Allah. Jadi kalau ditanya, kalau maksudnya Allah ya, saya nggak tahu maksudnya Allah. Cuman kalau hikmah-hikmah, ini hikmah ini. Situasi muslim yang masa fitnah ya, ini masa fitnah. Masa di mana kita tidak bisa dengan mudah mendapatkan kebenaran dan pihak-pihak yang benar. Itu namanya masa fitnah. Ini kan rumit. Rumitnya tak terkira. Gitu. Dan seterusnya, aku coba cek kemarin yang bela sungkawa sama ini siapa aja gitu. Sementara rakyat Iran didolimi, ini kan juga rumit lah pokoknya. Ini fitnahnya lebih rumit daripada fitnah Syria kemarin. Gitu. Kalau Syria kemarin kan Assad sama orang penduduk, terus udah masyarakatnya ditindas, kabur, kelar, Assadnya kacau, kelar, dah. Udah paham lah selama. Tapi ini kan rumit nih, rumitnya tak terkira. Satu sisi Arab, kita juga tidak, satu sisi ya, kita juga khawatir kalau Syiah terus berkembang. Tentu jangan juga lupa Syiah membantai Muslim di Syam, di Irak, di mana. Tapi dia sekarang didolimi. Bahkan kalau bukan masalah Muslim, dia didolimi kan kita juga sakit hati. Misalnya Venezuela, kita juga nggak tertarik kan. Uh, Houthi juga bantu Muslim di Yaman. Mereka juga bantu Muslim di Yaman yang nggak sejalan sama Syiah kan dibantai, diserang di Yaman, di beberapa tempat juga ditindas. Nah, tapi sekarang dia juga ditindas. Yang nindas adalah orang yang tidak kita sukai juga. Terus gimana? Emang yomboh kok. Jadi emang lihat. Jadi saya nyebutnya ini emang fitnah. Dan waktu fitnah, ya udah, kalau kita belum jelas namanya kita tawakuf. Dalam masa fitnah itu kalau situasinya tidak jelas kita tawakuf namanya. Ya kita hanya menghukumi yang dohirnya gimana? Dohirnya sekarang ada orang didolimi gitu kan. Terus dohirnya Israel, Amerika menjajah Iran. Dohirnya Iran membalas negara-negara Arab yang nggak dapat dibenarkan. Meskipun yang paling nggak bisa dibenarkan ya Amerika sama Israel. Jadi Amerika Israel berlaku tidak benar, Iran juga berlaku berlebihan ketika nyerang, kan berlebihan sebenarnya. Kan fokus aja ke Israel kalau tapi mungkin kalau Iran enggak, kalau Israel Amerika punya pangkalan nyerang dari pangkalan repot juga. Ya udah serbu aja dulu, tapi kan jadi ribet. Tapi saya yakin semua bisa diperhitungkan ya. Artinya pasti mungkin kalau analisis mungkin dengan cara itu bisa cepat berhenti. Karena pasti Arab nggak akan mau perang gitu. Kenapa Iran nyerang Arab? Arab nggak akan mau perang. Analisis beberapa diplomat, Arab nggak akan berani perang. Karena tidak akan mengorbankan kenyamanannya demi sebuah harga diri yang nggak jelas itu. Mana mungkin Saudi mau perang? Negara sedang maju-majunya. Mana mungkin Dubai mau perang? Lah, orang bodoh aja perang. Hanya orang bodoh orang mau perang itu. Semua pimpinan yang mau perang pasti lagi tertekan kasusnya itu. Makanya di perang. Itu tindakan paling bodoh perang itu. Mana ada orang perang. Ya karena dia tertekan aja terampil di dalam negeri. Kalau enggak juga tahu. Benyamin juga tertekan dalam negeri kasus korupsinya. Jadi semua itu punya kasus. Jadi ini kepentingan
pribadi ditaruh di atas kepentingan negara. Jadi kalau analisis para diplomat nggak mungkin arah perang. Nah berarti satu-satunya kan harus menyelesaikan perang kan. Nah mungkin dia bisa menekan Amerika Islam menghentikan perang. Kalau Iran nggak bisa menekan. Kalau Saudi bisa menekan. Investasinya tak cabut, pangkalanmu tak keluarin. Jadi mungkin menjadi kompleks tapi peluang untuk karena Iran juga gak mau perang sebenarnya aslinya. Makanya kami tidak akan pernah menyerang, kami hanya bertahan. Karena aslinya dia tidak mau perang. Karena lelah lah perang itu. Mana ada orang perang itu. Gitu. Nah jadi wallahu alam bisawab itu juga. Tapi kalau rumus kita ngadepin fitnah yang kayak gini ini kita berhenti. Kalau kita tidak bisa jelas, kita jangan bersikap. Ya udah diem aja. Tanya hok gitu. Namanya jawabannya yomboh gitu. Yomboh sama yowis. Ya belum nanti kalau udah jelas semua mungkin dari para analis terus nanti fatwa-fatwa ulama mulai bermunculan. Nah, biasanya nanti ketemu yang kalau belum berarti memang juga sama-sama nggak ngerti ini gimana ini gimana ini gimana ini. Wallahu alam. Yes, ya. Ya semoga Allah selamatkan kita semua yang ada di timur ini nggak juga ikut-ikutan dan semoga juga pemerintah kita diberikan hidayah oleh Allah ngambil keputusan yang benar. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah. Antum bisa tonton pandangannya Hikmantianto. Siapa itu? Hikmantianto yang UI ya. Itu luar biasa keras terhadap POP dan keras beberapa paket. Ya kan dia clear ya pandangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini masih tentang perang nih, Ustaz. Ada pertanyaan dari... Oh, kok jadi gini ya bahasanya. Kita pindah surat Waqiah gimana? Biar hari Iya. akhirat. Ini gara-gara surat Al-Anfal. Jadi, Ustaz, kaji tentang jin ini tentang perang lagi, kan? Oh. Pertanyaan. Allah. Terkait tentang perang hari ini, Ustaz, apakah ini juga bisa disebut dengan perang pembeda? Allah. Gini kalau salah satu yang harus dipahami di dalam menurunkan teks ayat termasuk teks hadis ke fakta di mana faktanya itu tidak ditunjuk langsung oleh Quran, tempat atau oleh hadis, tahun, tempat. Kita hanya bisa mengatakan mungkin ya, mungkin tidak. Karena memang ada namanya perang pembeda Badar ini. Tapi kan menyebut Allah terhadap Badar. Perang yang belum tentu. Perangnya siapa. Itu cara berpikir kalau menurunkan ayat gitu. Yang ideologi masuk ke praktis itu harus sangat hati-hati. Sama kasusnya, ini kan juga sedikit menghubungkan ke tanda-tanda kiamat, macam-macam gitu kan. Itu harus sangat hati-hati. Karena Rasul nggak nyebut tahun, nggak nyebut sosok, hanya nyebut kualifikasi-kualifikasi. Bisa masuk, bisa enggak. Kan nggak bisa. Kalau Rasul ada ditanya, Rasul, yang kau maksudkan hadis ini toh. Nah, itu baru Rasul, ya itu baru bisa. Tapi kalau enggak kan baru ya asumsi-asumsi, hipotesa-hipotesa. Mungkin iya, mungkin enggak. Selalu ada dua kemungkinan. Tetapi khusus kris sekarang, disebut perang pembeda kelihatannya terlalu jauh. Karena background-nya juga itu background perang sekarang ini kan lebih dominan bukan antara Islam sama non-Islam, bukan. Ini background politik internalnya Amerika, lebih tepatnya politik internalnya presiden yang tertekan dengan kasusnya dan tertekan dengan utangnya dan macam-macam, internal lah sebenarnya. Yang kedua, politik internalnya Israel, terus kemudian nyari yang kena sasaran Iran nggak kenapa, nggak ganggu, nggak apa. Tetapi memang Israel punya kepentingan supaya Iran menguat, karena kan ada konsep Israel lain. Nah, jadi dari sini bukan tentang benar salah. Yes. Nah, kita yang tidak sedikit pengingat ya, kita yang tidak ada di pusaran konflik, jangan
gini, jangan menyikapi keputusan politisi kayak keputusan rakyat. Kalau antum orang masjid kan konteksnya bener salah gitu, enggak. Jadi kalau ada keputusan politik itu kalau ada keputusan politisi itu paling dominan pasti kepentingan politik gitu begini. Kalau ada keputusan pebisnis itu berarti yang dominan bisnis. Kalau ada keputusan kiai yang dominan dalil pasti gitu. Nah ini yang mutusin politik ya politik berarti gitu aja sesimpelnya. Kalau ada keputusan suami berarti urusannya persuami istrian kan. Nah, supaya kita nggak ketarik-tarik. Termasuk keputusan Saudi, MBS, ya keputusan politik. Keputusan dakwah, enggak, keputusan politik. Kecuali nanti yang menjadi khalifah itu kayak Abu Bakar, baru itu kepentingan agama di atas kepentingan pribadinya, gitu kira-kira gitu. Jadi harus paham kita supaya tidak terlalu jauh menyikapi para politisi ini. Kalau ingin paham bergaul sama mereka, biar kau tahu dikit, gitu. Sen kanan ke kiri, sen kiri ke kanan, sen kiri ke atas, sen atas ke bawah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik Ustaz. Itu tadi dari Ibu Siti Julaiha Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Dr. Anggi nih Ustaz. Pak Ustadz, bagaimana ketika kita sebelum bertemu Ustadz yang mumpuni, bertanya kepada ChatGPT Ustadz, yang sudah pasti diskusinya akhirnya sama. Nah, hukumnya seperti apa itu Ustadz? Ya, saya tuh pernah ditanya ini kapan ya, menarik tuh. Jadi jawabannya tergantung bayarmu ke ChatGPT. Kalau ChatGPT-mu itu sudah ketahuan pinter, boleh tuh. Tapi kalau agak on, ya jangan. Bisa kenali nggak? Kan harus dikenali tuh. Di chat kita ini pinter apa on? Kan tergantung kita komunikasinya. Diajarin, dikasih tahu profil kita, nanti akhirnya kenalin kita, jawabannya bagus. Jadi ini alat, hanya alat. Dia tidak standar, tapi sangat membantu. Jadi kalau mau, bisa nggak kita, sampai sekarang para ulama belum memberikan fatwa, ChatGPT sebagai uh, tempat tanya terakhir. Enggak. Karena tergantung ChatGPT-nya. Kalau jadi nyebutin merek ya tergantung Gemini-nya, tergantung OpenAI-nya, tergantung. Kalau dia suplai datanya bagus, ya mungkin dia bisa jawab bagus. Tergantung juga bayarannya. Gitu. Yang gratisan biasanya gak on. Yang gratisan gitu. Ya dijawab semaunya aja, namanya juga gratisan. Lo gratis ya gue sembarangan aja kali gitu ya. Jadi mungkin posisinya sebagai alat bantu, tapi nanti perlu diakurasi ke ustadz yang kau percaya ilmunya. Gitu. Karena data yang ada di dalam, yang diakses sama ChatGPT, sejauh mana tergantung kan, sejauh mana. Tapi ya per sekarang sangat membantu. Bahkan di ilmu hadis tuh cepet sekali bantunya. Jadi nggak usah kelamaan kayak zaman dulu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Baik Ustaz. Ada lagi Bapak-Bapak? Oh, ada ini. Allah. Baik, pertanyaannya ini Ustaz, kita tentang Quraisy yang tadi menawarkan kepada Rasul harta, tahta, wanita. Kemudian di Al-Quran sendiri, ini kaitannya dengan Yahudi dan Nasoro tidak akan pernah ridho. Kamu akan ngikutin sejengkal demi sejengkal. Nah, pertanyaannya ini kalau yang dari perspektif rendahan. Sementara Rasul pernah ditawarkan, aku akan beribadah ngikutimu 1 hari. Kemudian kamu ikutin ibadah seperti saya. Nah, apakah yang seperti ini akan terus terjadi di zaman-zaman akhir ini? Terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu akan terjadi seperti apa polanya. Tapi pola hubungan umat Rasul dengan yang tidak beriman itu biasanya mengikuti pola nabinya. Biasanya mengikuti pola nabinya. Jadi apa yang
dialami nabinya, itu yang akan dialami umatnya. Misalnya proses ancaman, proses dialognya, ya nggak akan jauh-jauh dari sama nabi. Karena kan nabi dihadir untuk qudwah kan, qudwah untuk umatnya. Ya udah qudwah, nanti umatnya tinggal ngelihat aja. Rasul diapain, kalau diapain ya kita ngikut. Cuman meskipun nggak ada kepastian, apakah selalu kayak gitu? Enggak juga. Tetapi qudwah Rasulullah ini insya Allah sudah mengcover seluruh kasus yang akan dialami umatnya selalu, insya Allah. Apa yang dialami Nabi sudah cukup menjadi qudwah nanti yang akan dialami umatnya. Karena Rasul qudwah dan Rasul menjadi penunjuk jalan. Makanya hal yang belum dialami, Rasul udah ngasih tahu namanya nubuat kan, nanti akan ada ini, nanti akan ada ini. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah nanti mungkin. Bisa jadi nanti tawarannya ini, tawarannya ini, tawarannya ini, tawarannya ini. Nah, tinggal kalau tawarannya ini, ya nanti kita ya ngikuti Rasul aja tawarannya apa. Nah, hal yang belum Rasul alami, Rasul ngasih nubuat. Nah, kita baca nubuatnya Nabi itu, yang hal-hal yang akan terjadi di zaman akhir, eskatologi itu perlu juga dibaca karena umat Rasulullah ini sudah dipandu sama Rasul sejak dulu. Kalau ada masa kayak gini nanti kamu ngapain? Nah, itu juga panduan karena kan itu belum terjadi di zaman Rasul. Tapi Rasul sudah ngasih tahu akan ada ini, ada wahyu dari Allah. Nah, itu juga perlu dipahami karena ada panduan dari situ. Bagus sekali antum-antum kalau ada waktu itu membaca hadis-hadis fitnah. Supaya memahami fitnah ini ada panduan dari Rasulullah. Oh gini. Meskipun jangan sampai diputuskan ya, tapi oh gini. Kira-kira gini, kira-kira kayak gini. Dipandu sama Rasulullah SAW. Kalau kita detail, itu kayak dikasih kaca gitu. Oh gini, gini. Oh iya kok. Rasul ngomong kayak gini, kok ini, kok mirip ya? Ya nggak apa-apa, kok mirip ya. Udah kita gini gitu. Namanya hadis-hadis fitan ya. Kitabul Fitan. Untuk cari di Bukhari Kitabul Fitan, di Muslim Kitabul Fitan. Itu hadis-hadis fitnah. Hadis-hadis akhir masa. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, berkaitan dengan Quraisy tadi, Ustaz. Eh, mereka kan secara tauhid rububiyah ya sudah pas. Dia tahu Allah penciptanya dan pemeliharanya. Ya, dan kita eh, merasa bahwa untuk mencapai tingkatan uluhiyah, rububiyahnya kan harus mantap dulu. Betul. Nah, persoalannya apakah case ini jadi unik, Ustadz? Kenapa rububiyahnya Quraisy itu tidak tumbuh dan berkembang atau bermetamorfosis menjadi uluhiyah yang kokoh gitu? Apakah memang sengaja dalam tanda kutip dibuat Allah seperti itu untuk pelajaran kita atau memang ada kunci-kunci yang lain? Jadi tauhid rububiyahnya yang ada di Quraisy itu kenapa nggak tumbuh menjadi, katakan ya, ini katakan tauhid rububiyah, katakan, tapi ya bukan berarti dia tauhid rububiyah, enggak. Dia mengakui ada Allah, Allah memberikan ini itu. Cuman disinilah menarik, di mana miss-nya? Di pemahaman ketika masuk uluhiyah. Kan pada akhirnya kan yang ngambil keputusan pemahaman kan. Nah ketika dia mengakui Tuhannya Rob, ternyata dia punya pemahaman Rob yang disembah itu akan lebih baik kalau pakai perantara. Itulah berhala. Dari mana penyimpangan ini awalnya terjadi? Ini adalah proses asimilasi tauhid. Tauhid sih. Asimilasi kepercayaan. Jadi kan yang Umar ibn Lu'ay itu yang datang dari Syam, dia melihat orang Syam itu nyembah berhala. Dia tanya, ini apa? Ini Tuhanku. Kalau aku minta hujan dikasih hujan. Oh gitu. Bagus dong aku bawa aja. Dibawalah itu patung dari Syam sampai ke Mekah. Nah orang Mekah selama ini kan menyembah Allah. Tapi begitu ada kisah kayak gini, udah nyembah Allah lewat ini aja. Penggabungan. Kan orang Syam nyembah ini dapat. Ya udah ada barangnya. Makanya mayu qaribun ilaihi itu yang. Nah ini pemahaman ini membuat dia akhirnya masuk ke syirik. Yang kedua,
Dia mengakui adanya Allah, tapi dia miss pada waktu menyikapi Rasulullah. Itu sebenarnya pintu miss paling bahaya. Ketika dia nggak terima kenabian Nabi, ya disitulah masalah utamanya. Padahal pembuktian Rasul jadi Rasul udah terlalu tampak. Akhirnya semua dakwah Nabi akhirnya ditolak. Kalau dia sedikit mau, kalau istilahnya, kalau sedikit dia membuka diri, kan sudah ada nubuat Nabi di Injil, yang dia juga tahu. Dan ada Nabi terakhir di Injil, yang orang Yahudi juga cari. Kenapa dia nggak terbuka dengan bab ini? Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dalam bahasa lain ada arogansi kepercayaan yang berlebihan. Atau arogansi pemikiran yang berlebihan membuat kepercayaan terhadap Allah yang masih di level rububiyah itu tetap akhirnya tidak bisa lurus ke uluhiyah. Meskipun sih kita nyebut apa tauhid rububiyah, ya mungkin belum, ya hanya dia mungkin percaya Allah yang menciptakan gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, waktunya sudah habis persis Alhamdulillah. 6.30. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom dan yang sudah bertanya, kepada Ibu Siti Julaiha dan Ibu Dr. Anggi. Dan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak dan sahabat-sahabat di Masjid Al-Ikhlas yang juga sudah sabar menyimak dan bertanya. Silakan Ustadz, kita tutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah kabulkan. Astaghfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim, ighfir lana wa likulli kama rabbuna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairan man zakkaha anta waliya maulaha. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna sa'ira amalina ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghits. Asrifna syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Asrif lana syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Asrif lana syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Ansuril muslimina mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina mustada'afina fil kharij fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Muslimin Fauzi. Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali esok pagi di hari dan di waktu dan gelombang yang sama. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.